siapa yang lebih unggul secara ekonomi, Indonesia atau Malaysia? Pertanyaan ini selalu menarik untuk dibahas, terutama karena kedua negara ini punya banyak kesamaan sejarah, budaya, bahkan letak geografis. Tapi meski tampak serupa di permukaan, secara ekonomi, keduanya punya perbedaan yang mencolok, baik dari segi ukuran, kekuatan sektor, hingga kesejahteraan masyarakatnya. Tahun 2025 jadi momen yang tepat untuk melihat bagaimana posisi ekonomi kedua negara ini berubah dan berkembang. Dari sisi total ekonomi, Indonesia memang tampil sebagai raksasa. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia di tahun 2025 diperkirakan menembus angka 2 miliar dolar ILS, menjadikannya salah satu dari 20 ekonomi terbesar di dunia. Bahkan kalau dilihat dari sisi daya beli masyarakat atau purchasing power parity, nilainya bisa mencapai 5 triliun dolar, peringkat ketujuh secara global. Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki PDB nominal sekitar 450 miliar dolar dan PDB berdasarkan daya beli sekitar 1,3 triliun dolar. Artinya, secara keseluruhan, ekonomi Indonesia 3 kali lebih besar dari Malaysia. Namun, ukuran ekonomi bukanlah segalanya. Kalau kita lihat lebih dalam ke pendapatan per kapita, justru Malaysia yang unggul jauh. Di tahun yang sama, rata-rata pendapatan per orang di Malaysia mencapai 13.000 dolar US. Sementara di Indonesia, baru sekitar 5.000 dolar. Ini berarti, meski ekonomi Indonesia lebih besar secara total, tapi pendapatan rata-rata masyarakatnya masih tertinggal cukup jauh dari Malaysia. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, serta tantangan dalam pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja. Hal menarik lainnya adalah bagaimana masing-masing negara memanfaatkan struktur ekonominya. Indonesia memiliki populasi lebih dari 275 juta jiwa, artinya potensi pasar domestiknya sangat besar. Namun, ini juga menuntut pemerintah untuk mampu menciptakan lapangan kerja dalam skala besar dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Malaysia, dengan populasi sekitar 33 juta jiwa, memiliki keuntungan dalam hal pengelolaan. Dengan skala yang lebih kecil, kebijakan ekonomi mereka bisa lebih cepat dijalankan dan hasilnya lebih mudah dimonitor. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menunjukkan performa yang solid. Pada kuartal pertama 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,7%. Walau sedikit turun dibanding kuartal sebelumnya, tapi angka ini tetap menandakan bahwa roda ekonomi terus berputar. Pendorong utamanya datang dari konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah, termasuk proyek besar seperti pembangunan ibu kota Nusantara. Malaysia sendiri tumbuh sebesar 4,4% pada periode yang sama. Angkanya memang sedikit lebih rendah dari Indonesia, tapi pertumbuhannya cenderung lebih stabil. Pertumbuhan Malaysia ditopang oleh ekspor teknologi, jasa keuangan, dan sektor pariwisata medis. Dalam hal ini, Malaysia lebih unggul dalam konsistensi dan efisiensi pertumbuhan, sementara Indonesia unggul dalam skala dan dinamisme pasar domestik. Kalau kita bicara soal stabilitas, Malaysia kembali menunjukkan keunggulan. Inflasi di negara ini tercatat sekitar 1,5%, dan tingkat pengangguran hanya 3,1%. Bandingkan dengan Indonesia, yang inflasinya bahkan sempat berada di 1%, angka yang sangat rendah, tapi juga dibarengi oleh penurunan permintaan domestik dan sempat terjadi deflasi. Sementara itu, tingkat pengangguran Indonesia masih berada di angka 4,76%. Dengan tantangan utama ada di sektor informal dan kelompok usia muda. Kita juga perlu melihat dari sisi kepercayaan investor. Dari segi investasi asing langsung atau FDI, Indonesia menjadi magnet besar. Pada kuartal pertama 2025 saja, Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 miliar dolar Arab AS. Sebagian besar masuk ke sektor manufaktur, energi terbarukan, dan ekonomi digital. Proyek-proyek besar seperti pembangunan ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel di Sulawesi menjadi daya tarik tersendiri. Malaysia tetap menjadi negara yang menarik bagi investor global, khususnya di sektor elektronik dan jasa.
FDI mereka tercatat sekitar 3,7 miliar dolar di kuartal yang sama. Walau secara nilai kalah dari Indonesia, Malaysia unggul dari sisi efisiensi. Investasi yang masuk seringkali diarahkan ke proyek teknologi tinggi dengan nilai tambah yang besar. Perlu diingat juga bahwa dalam banyak hal, kepercayaan investor tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi, tapi juga oleh kepastian hukum, kemudahan berbisnis, dan efisiensi birokrasi. Dalam hal ini, Malaysia secara tradisional unggul dibanding Indonesia. Sistem administrasi mereka cenderung lebih ramping, dan kebijakan pro-investasi lebih cepat dijalankan. Meski begitu, Indonesia terus melakukan reformasi struktural, termasuk penerapan online single submission (OSS), deregulasi sektor industri, dan insentif fiskal bagi investor. Dari sisi sektor unggulan, masing-masing negara memiliki karakter yang berbeda. Indonesia mengandalkan kekuatan sektor manufaktur dan sumber daya alam. Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengolahnya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, sektor pariwisata, energi baru terbarukan, dan industri digital juga terus dikembangkan. Sementara Malaysia fokus pada sektor berteknologi tinggi, seperti semikonduktor, perangkat elektronik, dan pusat data. Negara ini juga menjadi pemain utama dalam industri pariwisata medis dan layanan keuangan Islam. Banyak perusahaan global yang memilih Malaysia sebagai basis operasional Asia Tenggara karena infrastruktur digital yang mumpuni dan tenaga kerja yang terampil. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kedua negara mengelola utang dan defisit anggaran. Malaysia memiliki rasio utang terhadap PDB yang relatif lebih tinggi, namun mereka punya reputasi pengelolaan fiskal yang disiplin. Indonesia, walau rasio utangnya lebih rendah, masih menghadapi tantangan dalam peningkatan penerimaan negara dan pengendalian belanja subsidi. Kedepan, tantangan global akan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan teknologi seperti AI dan otomasi akan mengubah lanskap ekonomi dunia. Baik Indonesia maupun Malaysia harus siap beradaptasi dengan cepat. Indonesia dengan bonus demografi dan pasar besar perlu mendorong inovasi dan peningkatan kualitas SDM. Malaysia dengan keunggulan di sektor teknologi harus menjaga daya saing di tengah persaingan regional yang ketat. Jika dilihat secara keseluruhan, Indonesia unggul dalam ukuran dan potensi pasar, sementara Malaysia unggul dalam efisiensi dan kesejahteraan individu. Keduanya sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Dan jika bisa saling bekerja sama, kolaborasi mereka bisa memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Pada akhirnya, tidak ada jawaban mutlak siapa yang paling unggul. Indonesia dan Malaysia punya jalur masing-masing, punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, selama keduanya terus berkembang, berinovasi, dan saling mendukung, masa depan kawasan ini akan semakin cerah. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi, kebijakan publik, dan dinamika global. Dan tentu saja, tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang lebih unggul secara ekonomi? Indonesia, Malaysia? Atau justru kamu punya sudut pandang lain? Sampai jumpa di video berikutnya.